Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Otiki Desutik dari Prodi Desmas UM Pontianak. Pada pemasaran sosial kali ini, saya akan menyampaikan tentang analisis perilaku dan sedikit nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana kita bisa melihat teori-teori yang dikemukakan dalam hal perilaku konsumen. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan semoga tetap sehat teman-teman dan selalu menjalankan protokol kesehatan, dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung kita pada slide yang pertama. Oke, analisis perilaku konsumen. Yang perlu kita ketahui itu adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku, ya. Kan setelah kita mempunyai satu produk, kemudian kita kemarin membahas tentang bagaimana cara distribusinya, kemudian sampai pada akhirnya setelah terdistribusi misalnya kepada industri atau konsumen, apakah dapat merubah ataukah mereka benar-benar senang dengan produk yang kita jual, apakah mereka benar-benar menjadikan itu sebagai apa satu kebiasaan yang mereka bisa mereka bisa sukai sehingga melekat pada diri mereka. Ya, ibarat kalau misalnya kita beli suatu barang, kalau kita senang sekali dengan barang itu, maka kita akan selalu memakai, gitu. Maka kita akan selalu bangga dengan barang yang kita beli tersebut. Apalagi yang bermerek, apalagi tidak hanya bermerek, tapi manfaatnya luar biasa, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang sekeliling kita. Dan itu kita bisa analisis melalui analisis perilaku konsumen ini. Nah, kita bisa melihat dalam satu proses keputusan ini yang disampaikan oleh Engels 1994 ya, tentang metode laku pengambilan keputusan konsumen. Proses keputusan konsumen itu adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif pembelian dan hasil. Ini adalah yang termasuk dalam proses keputusan seorang konsumen. Sama halnya dengan masyarakat yang kita tuju. Masyarakat sasaran kita mempunyai proses keputusan seperti ini. Mereka akan mengenali kebutuhan mereka, butuh atau enggak mereka dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita jual. Kemudian mereka akan mencari informasi, apa sih produk yang kita jual, apa sih jasa yang bisa dimanfaatkan oleh dia. Nah, akhirnya dia mengevaluasi alternatif. Kalau misalkan saya nggak mendapatkan barang atau jasa yang kita jual, kira-kira apa yang dia bisa lakukan? Kira-kira ada tergantikan nggak? Ada substitusinya nggak? Dan seperti itu. Pada akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya memang nggak ada lagi selain barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan kepada dia. Sehingga dia melakukan satu pembelian dan dia melihat hasil yang benar-benar sesuai dengan yang kita promosikan. Nah, proses keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa hal menurut Engel. Ada pengaruh lingkungan, ada proses psikologis, dan ada perbedaan individu. Nah, ketiga hal ini akan pasti sangat menghantui. Jadi sebelum konsumen itu melaksanakan keputusan bahwa saya akan membeli, saya akan memakainya terus setelah saya membeli, itu dia mempunyai suatu proses dan suatu gangguan yang luar biasa sehingga itu bisa mengganggu keputusan dia gitu loh. Proses psikologis, pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Kemudian kalau untuk lingkungan ini yang sangat kuat karena pengaruh lingkungan terutama dari budaya dan keluarga. Ibarat kalau budaya itu melekat sekali ya, kebudayaan itu sangat melekat sekali. Kita ini akan menjadi panjang dan berat ketika budaya itu menjadi faktor determinan suatu perilaku ataupun suatu permasalahan atau kasus penyakit. Jadi misalnya kebudayaan BAB sembarangan, ya kan? Ini agak susah ketika mereka tidak mengetahui dampak yang terburuk yang bisa mereka dapatkan gitu. Jadi butuh kesadaran dari mereka sehingga untuk bisa menyadarkan itu panjang prosesnya, sehingga kita membutuhkan berbagai macam dukungan dan juga media agar mereka memahami tentang apa dampak dan apa manfaatnya ketika mereka melaksanakan BAB yang seharusnya, tidak BAB sembarangan.
Kemudian perbedaan individu, sumber daya konsumen, motivasi, keterlibatan, pengetahuan, motivasi dan keterlibatan, kemudian pengetahuan, sikap, kepribadian, dan semuanya ini sangat mempengaruhi dari individu tersebut untuk bisa menyerap terutama ya, menyerap dari pengetahuan yang disampaikan dalam kegiatan promosi sebelumnya. Jadi perbedaan individu inilah yang pada akhirnya menyaring bahwa ternyata individu satu dengan individu yang lain itu mungkin proses keputusannya tidak akan sama, so, ya, dan dengan lifestyle yang mereka sudah gunakan sebelumnya. Okay. Nah, ternyata guys, tidak hanya ketiga hal itu yang bisa mempengaruhi proses keputusan, tapi proses keputusan ini pada akhirnya juga bisa dapat mempengaruhi bagaimana bauran pemasaran yang akan dilakukan, karena mungkin dengan proses psikologis dan proses kondisi lingkungan yang berbeda dan tingkat individu kemampuannya juga berbeda, maka kita harus benar-benar bisa merumuskan bauran pemasaran yang seperti apa yang sebaiknya kita laksanakan. Jadi proses keputusan ini manfaatnya ya, maaf. Jadi maksud saya ini mempengaruhi dari proses keputusan ini akan mempengaruhi bagaimana kita bisa menentukan strategi pemasaran. Manajemen pemasarannya seperti apa? Kita kemarin membahas tentang bauran pemasaran ya yang masuk dalam strategi pemasaran. Jadi dari proses keputusan ini kenapa penting gitu loh? Karena di sini akan kita lihat bagaimana kita menentukan promosi, bagaimana menentukan produk dan harganya dan lain sebagainya. Oke. Ini menurut Kotler dan Keller ya. Sorry. Jadi ternyata di sini mungkin ada perbedaan. Jadi tidak hanya ketiga hal tersebut. Jadi mungkin dia mendeskripsikan untuk pengaruh dari lingkungan itu berbeda, sehingga di sini dia menjelaskannya adalah stimulus pemasaran dan stimulus lain. Nah, stimulus pemasaran ini dia mendeskripsikan ada produk dan jasa, kemudian ada harga, ada distribusi, dan ada komunikator. Kemudian untuk stimulus lain, dia ada menyampaikan tentang ekonomi, teknologi, politik, budaya, ya saat ini. Kondisi pandemik masuk ke mana? Ya bisa jadi masuk ke stimulus lain ya. Untuk saat ini, kondisi yang saat ini, ya kan, kondisi yang sedang terjadi saat ini. Jadi semua ketika sudah disampaikan dari tahun ke tahun mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan Anda pun bisa menjadi seorang patolog juga yang artinya ketika melakukan penelitian dari penelitian dari masa ke masa, jurnal-jurnal sudah dikumpulkan, kemudian habis bisa jadi Anda menemukan suatu temuan baru yang artinya tidak hanya yang disampaikan oleh Kotler dan Keller ini yang menjadi faktor dominan dari adanya suatu proses keputusan konsumen itu. Jadi ada nambah lagi apa itu. Yang jelas di sini Kotler mengembangkan kembali dari apa yang disampaikan oleh Andrew tadi. Ya. Jadi proses keputusan untuk dia mau menggunakan produk yang kita promosikan itu ada banyak aspek. Ya. Nah, dalam konsep sikap ya, dan ini akan kita bisa melihat bahwa keputusan untuk membeli, kalau kita melihat dari konsep sikap ini termasuk juga bisa dijadikan sebagai bahan acuan. Artinya kita harus mengenal tentang kemampuan kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Psikomotorik ini yang nanti pada akhirnya menentukan bagaimana perilakunya dia.
Nah, kalau kita melihat dari konsep sikap ini, sikap itu kan melekat menjadi identitas diri, terbentuk dari kemampuan menerima, menggunakan, memanipulasi, mengalihkan, dan mengolah informasi sehingga mampu aktif dalam berpikir, sehingga dia bisa membuat suatu rencana sampai pada mengambil keputusan, sehingga dia bisa membentuk dan meneguhkan sikapnya itu sampai pada akhirnya dia mampu untuk menerapkan apa yang dia sudah ketahui dari kemampuan kognitif. Jadi guys, untuk domain sikap ini ya, kita bisa melihat kemampuan kognitif ini adalah kemampuan dalam memahami satu pengetahuan atau informasi sehingga pengetahuan dia bertambah gitu. Pengetahuan dia ini bertambah, meningkat. Nah, setelah kognitif ini berhasil, maka kita bisa melihat sisi afektifnya. Afektif ini adalah secara emosional, dia memperlihatkan atau mengekspresikan bahwa dia itu ngerti. Ya, bisa jadi berbagai macam afektif yang ditunjukkan. Bisa senang, bisa tidak senang, bisa ragu, bisa setuju, bisa tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, setelah dia menunjukkan ekspresi ini, barulah dia bisa menerapkan. Kalau dia setuju, dia akan menerapkan. Jadi setelah dia bisa menerapkan, makanya dari situlah perilaku itu bisa dinilai. Jadi dari sisi kognitif, ini pemahaman ini bisa dipengaruhi oleh berbagai macam, misalnya kemudahan dalam mengakses informasi, kemudian termasuk diantara ketika kita menggabungkan antara teori domain sikap ini dengan teori Kotler-Keller ya tadi ya. Kotler-Keller tadi. Yang artinya bahwa semuanya itu bisa mempengaruhi dari pemahaman seseorang, termasuk dari proses psikologis ya, kemudian bagaimana faktor lingkungannya, yang kemudian juga termasuk juga karakteristik diri sendirinya tadi, kemampuan seseorang individu ya kan, perbedaannya seperti apa. Nah, ini kemampuan kognitif itu bisa dipengaruhi oleh itu, yang artinya sebelum kita mencapai dari pengambilan keputusan, ternyata ada faktor kognitif yang harus dilampaui dulu gitu loh, sehingga dia bisa menerima, menyerap informasinya, sehingga dia bisa mengekspresikan rasa emosi yang dia terima setelah mendapatkan pemahaman lebih gitu ya. Nah, baru dia bisa memutuskan untuk bagaimana penerapannya ya. Nah, kita bisa melihat dari sisi kognitif itu seperti ini. Menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir. Untuk efektifnya menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, cara penyelesaian diri. Untuk psikomotoriknya, menekankan aspek pada keterampilan motorik, yaitu tulisan tangan. Ini penerapan ya, artinya tidak harus seperti ini, tapi ini contohnya, salah satu contoh yang memudahkan kita dalam memahami tentang ranah psikomotor ini seperti apa. Nah, kalau kita flashback-kan lagi pengambilan keputusan itu berarti kan tindakan kita untuk membeli, tindakan konsumen untuk membeli. Jadi tindakan konsumen untuk membeli itu selain dipengaruhi oleh ketiga faktor yang disampaikan oleh Engel tadi, berarti ranah kognitif dan afektif ini juga mempengaruhi gitu loh. Ketika dia sudah melalui proses psikologisnya, setelah dia sudah bisa menyesuaikan dengan pengaruh lingkungannya, setelah dia menyesuaikan dengan dari kemampuan dirinya ya kan, pada akhirnya dia bisa berada dalam ranah efektif ya. Bersamaan ini dia bisa proses psikologisnya ini berada di sini, emosinya. Nah, dia bisa senang, dia bisa setuju, dia nggak setuju, dia ragu, dia nggak suka, dia ada di sini. Sehingga pada akhirnya dia mampu untuk menerapkan psikomotor dan pengambilan keputusan untuk membeli atau bahkan menjadi pengguna yang loyal. Nah, dari sini kita juga bisa melihat
Ini saya belum bisa mengakses ini ya. Ini teorinya ya. Yang jelas kita ada awareness, kemudian ada opini yang membayangi pengambilan keputusan itu, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan sampai pada kesukaan. Nah, kalau sudah sampai pada kesukaan, barulah dia akan mau untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Awareness, opinion, consideration, preference, dan purchase. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.